Halo semuanya, apa kabar? Gembira sekali kali ini kita bisa sama-sama belajar Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang berjudul Kebahagiaan di Dunia Ini. Yuk kita sama-sama kilas sedikit tentang latar belakang singkatnya dari Gosho yang sangat menginspirasi ini. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1276 saat beliau berada di Gunung Minobu dan ditujukan kepada seorang murid setianya yang bernama Shijo Kingo. Mengapa surat ini begitu penting? Memangnya saat itu apa yang terjadi dengan Shijo Kingo? Begini ceritanya. Seperti yang kita tahu, saat itu di Jepang, Shijo Kingo merupakan seorang sosok samurai yang bekerja di bawah pihak penguasa. Pekerjaan beliau ini membutuhkannya untuk mengabdikan diri pada majikannya yang bernama Tuan Emma. Tetapi, beliau juga merupakan seorang murid setia Nichiren Daishonin yang memiliki kepercayaan pada ajaran Buddhisme Sutra Bunga Teratai yang bertentangan dengan Tuan Emma. Saat itu, di Jepang terdapat banyak aliran Buddhisme lainnya yang dikuasai oleh banyak oknum yang berhati bengkok. Kondisi ini membuat rakyat Jepang dipenuhi oleh penderitaan karena mengikuti ajaran Buddhisme yang diselewengkan. Bahkan, banyak sekali yang tidak suka dengan ajaran Nichiren Daishonin, dan hal ini pun berdampak keras kepada murid-muridnya. Setelah Daishonin dibebaskan dari hukuman pengasingan atau pembuangan ke Pulau Sado, Shijo Kingo bertekad untuk bisa memperkenalkan ajaran Sutra Bunga Teratai kepada majikannya. Tetapi, majikannya merupakan seorang pengikut dari aliran Buddhisme lain yang dikepalai oleh seorang biksu yang memusuhi Daishonin. Hal ini betul-betul menjadi tantangan yang sangat besar bagi Shijo Kingo. Akibatnya, sang majikan menjadi sangat marah terhadap Shijo Kingo dan dia pun diancam dan dipaksa untuk membuang kepercayaannya pada Sutra Bunga Teratai. Samurai lainnya juga berusaha mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya, bahkan berkali-kali berusaha untuk mencelakai dan membunuhnya. Bayangkan betapa sulitnya kondisi Shijo Kingo saat itu. Dalam surat ini, Daishonin memberikan banyak nasihat yang begitu berharga dan dengan sangat tulus menyemangatinya. Daishonin mengatakan kepada Shijo Kingo bahwa sebagai seorang pelaksana Sutra Bunga Teratai sejati, maka dia harus bersiap untuk menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Shijo Kingo pun tidak pernah menyerah dan terus berjuang dengan sepenuhnya, tidak gentar dalam kepercayaannya pada Sutra Bunga Teratai. Kepada Shijo Kingo yang sudah memiliki keyakinan pada Buddhisme secara kuat sekalipun, Daishonin tetap mengajarkannya untuk perkuat kepercayaan Anda lebih daripada sebelumnya. Setelah sungguh-sungguh menjalani nasihat Daishonin dan terus berjuang, Shijo Kingo kemudian dapat menang menghadapi rintangan yang bertubi-tubi. Tuan Emma pun pada akhirnya percaya kepada Shijo Kingo dan menghadiahkannya tanah sebanyak 2 kali lipat. Seberapa gigih keyakinan, doa, dan pelaksanaan nyata kita pasti akan mencerminkan bukti nyata perubahan yang positif. Lantas, bagaimana dengan kita? Bagi siapapun yang sedang mengalami kesulitan, kita semua pasti sering mendengar pepatah, badai pasti berlalu. Namun, sikap dan tindakan nyata seperti apakah yang harus kita miliki untuk menghadapi badai itu? Semua kuncinya ada di diri kita sendiri. Tidak berada di tempat lain. Semua kekuatan yang kita perlukan terdapat di dalam jiwa kita sendiri. Walaupun singkat, Gosho Daishonin kali ini benar-benar mengajarkan banyak hal yang begitu bermakna dan sangat berkaitan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Jadi, semangat seperti apa yang bisa kita contoh dari Shijo Kingo agar kita bisa mengatasi berbagai kesulitan hidup kita saat ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat terkenal dalam Gosho ini, yakni rasakan penderitaan sebagai penderitaan. Nikmatilah kegembiraan sebagai kegembiraan. Seberapa banyak kita harus melantunkan Nammyo Horengekyo dan harus dengan pikiran dan sikap yang seperti apa? Mari kita sama-sama berdiskusi dengan gembira di pertemuan Ciku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.